Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Rudiana. Di video kali ini aku ingin bagikan lagi sebuah inspirasi rumah kecil minimalis dengan lebar muka 6 meter dan panjang ke belakang sekitar 12 meteran. Rumah ini milik Kak Sri Rustiani di Instagram. Ini untuk akun Instagramnya, teman-teman boleh kalian follow. Udah aku cantumkan juga di kolom deskripsi ya untuk linknya. Rumah ini pernah aku bahas juga sebelumnya setahun yang lalu. Dengan sekarang itu tentu ada banyak perubahan ya. Untuk bagian depannya sebenarnya masih sama ya. Jadi untuk detailnya kalian bisa tonton juga video part satunya. Bagian depannya sendiri di sini tidak terlalu banyak perubahan, hanya menggunakan kanopi berbahan dasar besi hollow perpaduan dengan spandek. Lalu untuk pagar menggunakan besi hollow dan setengah lagi itu menggunakan pagar dinding, teman-teman. Di sini untuk bagian fasadnya sendiri ataupun bagian depan itu 6 meter dibagi dua ya. 3 meter sebelah kiri itu untuk carport dan 3 meter lagi sebelah kanan itu adalah area taman serta area pintu masuk ke dalam rumah. Dan untuk bagian depannya sendiri ini bagus ya, ada taman kecilnya. Dan ini adalah kondisi saat di malam hari, teman-teman. Seperti inilah kondisi rumah Kak Sri Rustiani saat kondisi di malam hari ini. Sangat cantik ya, sangat enak untuk dipandang. Rumah ini adalah rumah satu lantai ya, meskipun ada tangga ya, ini karena kontur tanah yang tidak merata saja. So untuk bagian fasad kalian mau kasih nilai berapa nih teman-teman? Kalau aku sih pasti 100 ya, karena ini bisa jadi inspirasi buat aku sendiri dan tentu buat kalian yang membutuhkan ataupun yang ada rumah posisinya konturnya tanah tidak rata, mungkin bisa seperti ini. Untuk bagian depan tidak akan terlalu dijelaskan banyak ya teman-teman, karena kalian bisa nonton di part satunya. Udah aku cantumkan linknya di kolom deskripsi agar kalian lebih tahu juga ya. Di sana juga ada denahnya. Kalau di sini tidak aku cantumkan untuk denahnya. Jadi kita akan bahas untuk dalamnya dan seperti apa. Inilah teman-teman ketika kita membukakan pintu. Di sini ada perubahannya yang sangat mencolok dibandingkan video part 1, yaitu adanya lantai yang menggunakan vinil. Jadi kalau sebelumnya itu masih keramik ukuran 30x30 berwarna putih, sekarang udah direvisi dengan vinil. Jadi rumah ini dalamnya itu menurut aku menjadi lebih cantik lagi ya, menjadi lebih eye catching, enak dipandang oleh mata dengan perpaduan warna yang sangat pas ya, yang didukung dengan ketinggian ceiling antara lantai sampai dengan plafon itu sekitar 3 meter bahkan lebih ya, ini bisa 3,5 meter teman-teman. Di sini sendiri untuk bagian dindingnya warnanya itu warna putih tapi tidak terlalu putih, mungkin lebih ke gading ya warnanya teman-teman. Lalu untuk dindingnya juga ada beberapa hambalan, jam dinding yang ditempel itu sebenarnya masih sama dengan yang sebelumnya, tetapi hanya ada perbedaan posisi sedikit saja. Di sendiri untuk bagian ruang tamu atau ruang keluarga ini ada satu buah sofa yang cukup besar ya, muat untuk 3 orangan, didukung dengan atau ditambahkan 2 buah stool dan satu meja kopi yang sangat keren. Nah teman-teman, ini dari sudut yang lebih lebar lagi. Seperti inilah untuk bagian ruang tamu ataupun ruang keluarga milik Kak Sri Rustiani. Di sini untuk luasnya sendiri yaitu teman-teman sekitar 3 kali 5,5 meteran ya, sampai ke ujung dekat si kamar mandi ataupun toilet. Nah teman-teman, di sini untuk beberapa furnitur juga bisa kalian dapatkan dari Kak Sri Rustiani ya. Beliau juga jualan beberapa furnitur untuk kebutuhan rumah. Di sini itu menurut aku ada hal yang inspiratif teman-teman, yaitu adanya sekat atau penghalang ataupun partisi dari buku ya. Jadi antar kamar itu ada sekatnya, meskipun sekatnya itu tidak sekat permanen ya, ini hanya sebuah sekat tempat penyimpanan buku aja, tetapi juga menurut aku lebih bagus ya. Jadi si kamar itu tidak langsung terlihat dua-duanya. Dan di sini
Ini kamar yang depan itu adalah kamar anak, dan kamar yang tertutup sekat itu adalah kamar utama, teman-teman. Untuk pintunya sendiri di sini menggunakan pintu panel, yaitu masih bawaan standar developer. Lalu ada angin-anginnya dari atas ya, teman-teman. Di sini juga kalau kalian perhatikan ada sesuatu yang inspiratif lagi, yaitu sepertinya ada pot ya, tapi itu bukanlah pot melainkan stiker berbentuk pot yang ditempel langsung di dinding. Jadi stikernya itu adalah stiker 3D, teman-teman. Sekarang kita geser lagi ke sudut yang berbeda. Ini posisi menghadap ke arah pintu ya, teman-teman, ke pintu keluar ataupun pintu masuk ya ke dalam tadi. Di sana ada sebuah teras tentunya. Untuk penjelasannya ada di video part 1, teman-teman. Untuk part 2 di sini kita akan lebih detail aja membahas untuk area dalam saja. Nah, teman-teman, sampai sini kalian kira-kira mau kasih nilai berapa nih untuk area ruang tamu ataupun ruang keluarga ini? Kalau aku sih pasti 100 ya, karena ini tentu bisa jadi inspirasi buat aku sendiri. Nah, bisa kalian lihat di sana ada sebuah jendela mati ya, karena sering yang cukup tinggi itu menyebabkan si cahaya masuk itu lebih banyak ya. Jadi rumah ini bisa dikategorikan adalah rumah sehat ya, dengan pencahayaan yang bagus dan tentu sirkulasi udara yang juga cukup bagus. Selanjutnya kita akan melihat dari sudut yang berbeda lagi, teman-teman. Ini antara kamar mandi toilet bersebelahan dengan area rak TV ataupun meja TV. Di sini kita akan lihat toiletnya seperti apa. Tapi sebelum ke sana kita akan melihat dulu kamar tidur ya, kamar tidur anak dan kamar tidur utama itu seperti apa untuk luasnya serta desainnya sekarang ada perubahan ataupun tidak. Dan teman-teman, ini adalah untuk sudut atau pengambilan gambar dari tengah ya. Yang sebelah kiri itu adalah untuk kamar tidur anak, yang sebelah kanan itu adalah untuk kamar tidur utama. Nah, luasnya sendiri itu sekitar 2,8 kali 3 meteran, tapi tentu bisa jadikan untuk inspirasi di 2,5 kali 2,5 ataupun 3 kali 3 meteran ya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke kamar anak. Di sini untuk luasnya itu seperti yang disebutkan tadi, yaitu sekitar 3 kali 2,8 meteran. Di sini untuk warna kamarnya itu identik dengan warna biru perpaduan dengan warna putih, dan juga ada aksen kayu ya dari pinnya tadi serta dari meja belajarnya. Nah, teman-teman, untuk ceilingnya sendiri di sini biasa ya, tetapi dengan ketinggian ya cukup, ini sekitar 3 meteran. Lalu ada jendela juga itu dari depan, jadi cahaya serta udara masuk tentu banyak ya. Jadi kamar ini juga adalah kamar yang sehat. Di sini untuk bagian tempat tidur ataupun kasurnya itu 2 kasur tapi didobelkan, teman-teman. Jadi kalau misalnya diduakan jadi seperti ini, tentu bisa muat untuk banyak orang. Meskipun di sini belum menggunakan ranjang, tapi it's okay, ini juga keren. Sekarang kita masuk ke kamar tidur utama. Di sini untuk luasnya kita anggap sama ya, teman-teman, sekitar 3 kali 2,8 meteran. Tapi tentu ini bisa dijadikan inspirasi di 3 kali 3 meteran. Di sini untuk kamar utama sudah dipasang ranjang ataupun dipan dengan ukuran itu 160 kali 2 meteran ya, ataupun nomor 2. Di sini untuk warna dindingnya itu perpaduan warna putih dan juga ini seperti oranye tapi seperti coklat, teman-teman. Untuk lebih detailnya nanti kalian bisa tanyakan langsung ya ke Kak Rustiani di Instagramnya. Untuk bagian bawahnya sendiri juga udah dikasih vinil, dan ini karena kamar utama ataupun kamar suami istri, di sini ada tempat kecantikan ataupun tempat rias khusus untuk istri. Mungkin di sini tidak terlihat yaitu tempat pakaian, teman-teman, ataupun lemari, karena ini menyatu dengan si kamar anak yang tadi ya untuk si lemari pakaiannya. Nah, teman-teman, ini dari sudut yang berbeda seperti inilah untuk kamar-kamarnya. Dan sekarang kita akan lompat ke sudut yang lain. Ini untuk area ruang tamu ya. Sekarang dari sini kita akan melihat si
kamar mandi ataupun toilet. Di sini adalah untuk kamar mandi ataupun toiletnya. Ada wastafel, lalu kloset menggunakan kloset duduk. Ini untuk bagian dinding juga sudah dikasih keramik, motifnya itu segi 6 gitu. Ini untuk luasnya itu sekitar 1,5 kali 1,5 meteran teman-teman. Mungkin kecil ya, tapi ini cukup ataupun pas ya untuk ukuran rumah kecil minimalis seperti ini. Di sini juga tidak lupa ada cermin tentunya. Lalu di sini kalau kalian lihat di situ ada jendela mati, itu adalah untuk sirkulasi udara agar si kamar mandi ataupun toilet ini tidak pengap ya, dan tentu untuk menghilangkan bau ataupun aroma-aroma tidak sedap dari si kamar mandi ataupun toilet ini. Sekarang kita lihat teman-teman untuk bagian dapur ataupun bagian belakang ya yang paling ditunggu-tunggu. Di sini untuk area dapurnya itu luasnya itu sekitar 2 kali 6 meter dan langsung menyatu dengan ruang cuci jemur. Di sini sendiri untuk bagian meja dapurnya itu letter L dengan warna keramik, itu warnanya itu aksennya itu seperti kayu-kayu gitu. Dan di sebelah kanannya ada kulkas kecil yang udah dikasih stiker yang menurut aku cukup lucu ya, cukup bagus. Dan di beberapa dinding juga ada beberapa hiasan dan juga kebutuhan dapur yang lainnya. Kalau kalian lihat teman-teman, untuk bagian lantai dapur ini bukanlah dari vinil ya, melainkan ini adalah dari keramik berwarna ataupun aksennya itu warnanya warna kayu. Lalu ini bisa kalian lihat juga ada sebuah meja makan kecil, ini muat ya untuk 2 hingga 4 orang. Nah teman-teman, sekarang kita lihat lagi dari sudut yang lebih dekat. Ini untuk meja dapurnya seperti ini. Untuk kompornya menggunakan kompor induksi, jadi peralatan untuk memasaknya tentu adalah yang harus mendukung dari induksi itu sendiri. Untuk beberapa kebutuhan dapur seperti bumbu-bumbu dan juga yang lainnya itu disimpan di hambalan, dan ada kabinet kecil di atas teman-teman satu. Dan untuk bagian atapnya sendiri di sini masih langsung ya dari genteng itu langsung ke bawah dapur, jadi belum dikasih plafon. Tentu ini membuat cahaya masuk jadi lebih banyak, serta ketinggian juga akan terasa semakin tinggi ya. Jadi untuk dapur meskipun kecil ya menjadi terlihat luas. Lalu kalau kalian lihat untuk bagian bawahnya sendiri di sini belum menggunakan kitchen set ya, tapi masih menggunakan tirai. Tapi oke, ini juga keren nih teman-teman. Sekarang kita lihat dari sudut yang berbeda. Di sini untuk area cuci jemur itu bersebelahan dengan meja makan, tetapi kalau untuk jemur tentu nanti bisa dibawa ya ke depan, karena itu juga tertutup ya, itu bisa di carport dengan ketinggian yang menurut aku tidak akan terlihat oleh tetangga. Nah teman-teman, bisa kalian lihat juga ataupun jemur di sini juga bisa ya, karena untuk si cahaya masuk itu banyak, dan ini tuh bisa digeser teman-teman untuk bagian atapnya, jadi bisa dibuka tutup agar udara masuk lebih banyak juga. Nah teman-teman, mungkin untuk video yang aku buat hanya sampai sini saja. Mohon maaf sekali nih, banyak kekurangan apa yang saya sampaikan, penjelasan mungkin kurang jelas. Kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.